Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid din bid'atun wa kulla bid'atin dhalalatun wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin muslimat as-shaimin was-shaimat rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kabar keimanan kita, ketakwaan kita selagi kita berada di bulan yang penuh barokah Ramadan 1441 Hijriah ini? Semoga kehidupan kita, keseharian kita, meskipun masih ada di pandemi COVID-19 ini, Allah anugerahkan berbagai macam kenikmatan dan juga maslahah insya Allah. Di antaranya yaitu istiqamahnya kita di dalam melaksanakan faraid, kewajiban-kewajiban, mulai dari sholat 5 waktu meskipun di rumah, sholat zuhur 4 rakaat ya, di hari Jumat siangnya, dan ibadah-ibadah sunnah yang lainnya seperti halnya mungkin sholat rawatibnya, duha, qiyamul lail, dan seterusnya. Fa insyaallah subhanahu wa ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan akidah ataupun tauhid, masail jahiliyah, perkara yang dahulu orang jahiliyah getol sekali atau menjadi ikon dari keyakinan mereka. Kita masuk ke pasal yang ke-18, yaitu intisabuhum ilal anbiya ma'a mukhalafatihim. Poin yang ke-18 ini adalah dahulu orang-orang jahiliyah mereka suka sekali menisbatkan kepada para nabi dan rasul suatu perkara. Padahal hakikatnya itu sangatlah menyimpang dari ajaran para nabi dan rasul. Sebagaimana mereka nyatakan Nabi Ibrahim itu Yahudi. Ya, kemudian Nabi Isa adalah putra Allah dan semacamnya. Padahal nantinya kita akan tahu bagaimana Allah Subhanahu wa taala langsung menjawab, maka Ibrahim Yahudiyan wala Nasraniyan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bukanlah orang Yahudi, bukanlah orang Nasrani, tetapi hanif, memiliki keyakinan dan agama yang lurus, muslim, ya, musliman, beragama Islam, dan bukan termasuk golongan orang-orang yang musyrikin. Dan masih banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Kita awali dengan syarah dari Syekh Shalih Fauzan, yaitu kontradiktifnya orang-orang jahiliyah ketika mereka menisbatkan bahwa apa yang mereka lakukan kepada para nabi dan rasul, padahal mereka sama sekali tidak mengikuti. Contoh lagi, ketika di dalam Quran surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna awwala baitin wudi'a lin-nas bi Bakkah mubarakah. Sesungguhnya rumah Allah, Baitullah, yaitu tempat ibadah di muka bumi yang pertama Allah letakkan adalah Ka'bah yang ada di Mekah. Siapa yang membangun? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam dibantu dengan Nabi Ismail alaihi salam. Nah, kemudian nanti muncul orang-orang yang menyatakan, oh Nabi Ibrahim itu Yahudi, oh Nabi Ibrahim itu Nasara. Dari sini kita langsung tahu, kalau orang Yahudi menyatakan, oh kami ini pemimpinnya adalah Nabi Ibrahim. Loh, kenapa mereka nggak ke Mekah? Kenapa mereka nggak tawaf? Kenapa mereka nggak sa'i?
Kenapa mereka nggak bertahalul? Artinya, kenapa mereka tidak mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam secara mutlak? Katanya pengikutnya Nabi Ibrahim. Bahkan menyatakan Nabi Ibrahim itu loh dari golonganku, yaitu Yahudi. Itu yang pertama contohnya. Ya, kan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Harusnya kalau mereka mengakui Nabi Ibrahim adalah dari golongan mereka, mereka ke Mekah, umrah, haji. Ya, karena Allah sudah menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allah perintahkan bagi manusia yang beriman kepada Allah, beriman kepada para nabi dan rasulnya untuk melaksanakan haji bagi yang mampu. Kenapa orang Yahudi nggak mau menerima ini? Ngaku-ngaku pengikutnya Nabi Ibrahim. Orang Nasoro bilangnya juga demikian. Kalau mengakui bahwa Nabi Ibrahim termasuk nabiku, kenapa kiblatnya nggak ke Mekah? Kenapa kiblatnya kok harus ke Bethlehem atau ke Baitul Maqdis, ke Palestina? Itu yang masih mending. Ada yang malah jauh menentarnya ke mana? Vatikan dan lain seterusnya. Maka ini omong kosong. Ya, dari kalangan orang-orang jahiliyah yang senantiasa mereka mencari sudut pandang yang seakan-akan bisa membenarkan atau bisa menjadi klaim kebenaran akan keyakinan mereka. Padahal sangat jauh sekali. Nah, itu contoh dari kaum jahiliyah. Bagaimana dengan kaum muslimin saat ini? Ya, lihat, ketika kaum muslimin sudah teracuni dengan apa yang dibawa oleh para Yahudi dan Nasara, walan tardha ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Lihat nih ya. Orang Yahudi, orang Nasara tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho sampai kaum muslimin itu senantiasa ngikuti jalur-jalur mereka, arahan-arahan agama mereka, lifestyle mereka. Sehingga muncullah istilah tasyabbuh. Lah bagaimana dengan kondisi seperti ini? Contoh, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam diklaim, dinisbatkan kepada beliau. Sekarang kalau kita pengen mencari kebenaran, Masya Allah, mencari kebenaran, itu bukan langsung datang kepada Al-Quran, datang kepada sunnah as-sahihah, hadis-hadis Nabi dengan cara mengkaji tafsir Quran, tafsir hadis, mendatangi kajian-kajian yang di sana dijelaskan qala Allah, qala Rasul, ijma'us sahabah. Enggak seperti itu. Tapi step by step. Contohnya sekarang gini. Saya mau mencari kebenaran. Mana yang kayaknya paling benar? Pertama langsung cari dulu. Ini kalau muslim loh ya. Kalau orang kafir kita sudah tinggalkan. Contohnya, ia mengatasnamakan Islam. Masuk dulu ke Lemkari, yang sekarang lambangnya hijau-hijau itu. Ya, masuk kajian di Lemkari, yang masjidnya khusus, ya, yang bukan dari golongannya dipel. Nah, nanti kalau kayaknya ini nggak cocok, ya, ini bukan yang benar. Kemudian pindah lagi, masuklah ke Rafidhah, masuklah ke Ismailiyah, Zaidiyah, dari kalangan-kalangan Syiah. Yang masuk ikut kajian Syiah. Ini kayaknya lebih cocok ini. Bagus sekali ini. Punya komunitas ijabi. Waduh, ikatan jamaah Ahlul Bait Rasulillah. Waduh, ini bagus nih. Ini yang baru keturunan Ali, ya, keturunan Husain. Wah, ini lebih dekat dengan Rasul. Nanti kalau sudah nggak cocok lagi, pindah lagi. Ikut yang bertabarruk di kuburan. Ya, salamullah alaih, salamullah alaih. Doa-doa. Ngaji-ngaji. Ya, khatam Al-Quran di kuburan. Di rumah Ramadan khatam aja pelintas, enggak. Ya, di kuburan bisa khatam, kan aneh.
Kemudian pindah lagi. Sampai mungkin di kajian yang benar. Ya, di kajian yang benar pun nantinya kemudian ketemu mamanya. Wah, riba haram. Waduh, nggak cocok ini, nggak cocok. Kenapa? Karena hawa nafsunya bertentangan. Ketika ketemu mungkin kawan ketemu dengan sanak saudara ditanya, kamu ini gimana tuh? Kok kayak kajiannya belang-belang, kadang warna kuning, kadang merah, kadang hijau. Jawabannya, ya saya pengen niru Nabi Ibrahim. Meniti kebenaran. Dengan bagaimana? Ya dengan seperti ini. Nabi Ibrahim dulu lihat, oh ini bulan ini kayaknya Tuhannya. Ketemu fajar, bulannya hilang. Ganti matahari. Wah ini yang lebih gede ini. Macam-macam. Dinisbatkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka ini nggak pas. Nabi Ibrahim Allah berikan cap Khalilullah, Khalilur Rahman, kekasih Allah. Ya. Wa ma kana minal musyrikin. Allah berikan label apa? Wa ma kana minal musyrikin. Nabi Ibrahim itu sama sekali tidak pernah melakukan kesyirikan. Sekarang bayangkan kalau sekarang Nabi Ibrahim, saya mencari Tuhan lah. Berarti fitrahnya masih belum bicara itu. Ketemu bintang. Wah ini kok kecil ya. Tapi keren ini. Ada bulan. Oh ini lebih gede. Kayaknya ini yang Tuhan ini. Ini yang Rob. Kemudian ketemu matahari. Bukan seperti itu. Yang menyatakan bahwa Nabi Ibrahim mencari Tuhan, maka mereka sejatinya tidak faham bagaimana riwayat daripada tafsirnya itu. Itu hanya dialog Nabi Ibrahim dengan orang-orang Babilonia yang mana mereka menuhankan dewa-dewa, diantaranya nujum. Makanya diantara bentuk kesyirikan di zaman Nabi Ibrahim, bahkan bentuk sihirnya itu nujum, masalah perbintangan. Lagi-lagi bahwa perbintangan itu menjadi bukti kesyirikan. Dalam arti perbintangan yang bukan ilmiah loh ya, tetapi yang kebablasan. Ya. Sudah semenjak zaman Nabiullah Khalilur Rahman Ibrahim alaihi salatu wassalam. Sudah jauh sekali. Jadi kalau sekarang orang kok masih percaya zodiak, percaya primbon, percaya masalah perbintangan macam-macam, tiarah, itu sudah kadaluarsa. Di zaman Nabi Ibrahim itu sudah dimusnahkan. Tetapi yang namanya setan, yang namanya iblis dan bala tentaranya tetap senantiasa memperindah, mempercantik seakan-akan itu merupakan ideologi keyakinan yang nggak masalah. Nggak apa-apa lah daripada nggak ada kerjaan ya baca-baca zodiak, ya meyakini zodiak nggak apa-apa. Kan saya tetap sholat, saya tetap yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dipercantik oleh setan. Dinisbatkan kepada siapa? Nabi Ibrahim. Enggak, Nabi Ibrahim itu dialog, diskusi sama orang Babilonia yang punya dewa-dewa, yang punya bintang-bintang menjadi sesembahan. Tidak bisa. Kalau kamu nyembah bintang, no, ada yang lebih gede, bulan. Mau nyembah bulan, no, bulan hilang kalau pagi hari. Matahari lebih keren tuh. Ya. Itu menisbatkan yang salah. Lah bagaimana dengan kasus terhadap Nabi kita Muhammad SAW? Oh, lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Faman tabawwa'a, ya, faman kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa' maq'adahu finnar. Maka siapa yang dengan sengaja mendustakan atas namaku, jangankan sengaja, kadang malah cari masa untuk membenarkan dakwahnya. Padahal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad bin Abdillah sangat jauh daripada itu. Contohnya nih, yang pertama, Nabi Muhammad dikuburkan dan semua para nabi dan rasul dikuburkan di mana mereka wafat. Nabi Muhammad Allah wafatkan di salah satu kamar istrinya, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Maka beliau dikuburkan di dalamnya. Yang mana antara hujuratu nisa'i Rasul, ya, kamar-kamar istri Rasul, dan Masjid Nabawi pisah.
Beliau dikuburkan bukan di Masjid Nabawi, dikuburkan di kamarnya Aisyah. Cuma Islam semakin menyebar, Islam semakin luas, pengikutnya semakin banyak. Yang terjadi Masjid Nabawi nggak cukup, diperluas, diperlebar. Oleh karena itu, ya, seakan-akan di mana jasad Rasul yang mulia dikuburkan, yang sudah masuk halaman pelataran Masjid Nabawi disebut dan dinisbatkan, oh, Nabi Muhammad dikuburkan di Masjid Nabawi. Walhasil, kaum muslimin muslimat banyak sekali yang meninggal sebelumnya minta wasiat, ayolah aku ini kan sing bangun masjid iki, lek aku engko mati kuburno aku neng masjid, kuburno aku neng samping mihrab, dan seterusnya. Sehingga ketika dakwah tauhid ini digaungkan li'ila'i kalimatillah, muncullah kontra yang menisbatkan kepada Rasul. Siapa yang larang kok dikuburkan di masjid? Kuburannya Nabi Muhammad di Madinah itu di Masjid Nabawi. Waduh, susah akhirnya. Padahal itu bukan masuk, sudah dibatasi, digempur, dikasih apa istilahnya, paku bumi macam-macam, supaya emang terpisah. Ya kalau di foto ya memang masih satu paket, tapi hakikatnya terpisah. Itu menisbatkan ajaran Nabi Muhammad dikubur di dalam masjid. Ya, sehingga masjid yang ada kuburannya seakan-akan lebih mulia daripada masjid yang nggak ada kuburan orang solehnya. Nah, ini sudah menjadi fitnah dalam akidah. Rasulullah SAW menikahi ummahatul mukminin yang lebih daripada 4. Ya, dinisbatkan akhirnya orang yang punya istri yang lebih dari 4 nggak apa-apa. Nabi Muhammad aja istrinya 9, istrinya 11, istrinya macam-macam. La haula wala quwata illa billah. Jadi tidak faham mana ini yang khusus perlakuan Allah kepada Rasulnya, ya, dengan syariat Allah kepada hamba-hambanya sesuai dengan syariat Rasulnya. Ini tolong dibedakan. Terus berarti nanti kalau kita dari para dukun-dukun itu punya kendaraan dari bangsa jin umpamanya. Karena jin itu salah satunya yatiru fil hawa, terbang di atas angin. Nah, kemudian menyatakan, wah ini nggak apa-apa punya kendaraan terbang seperti ini. Nabi Muhammad aja punya buruk. Nah, akhirnya orang pada beli buruk itu, buruk-burukan versi dukun, dinisbatkan kepada Rasul. Nah, ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Selain daripada Nabi kita Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim, masih banyak nabi-nabi Rasul yang dinisbatkan yang pada hakikatnya terjadi penyimpangan. Nabi Isa terlalu banyak. Coba sekarang, kalau salib itu dinisbatkan ke Nabi Isa, dari mana jeluntrungnya? Ya. Kemudian Nabi Adam punya keris sehingga dijual belikan keris Nabi Adam. Masya Allah, dinisbatkan kepada Nabi Adam punya keris. Kalau akik Sulaiman masih mending, Nabi Sulaiman mempunyai akik. Cuma kan nggak disuruh jual belikan. Ya. Tongkat Nabi Musa yang oleh setan kembali lagi dipoles, dipercantik sehingga ini menjadi kesatuan di dalam berakidah. Ya. Jadi seakan-akan kalau pakai pakaian seperti ini gamis. Ini contoh dari Nabi Muhammad. Kemudian nanti pakai teken, pakai tongkat. Ini contoh, ini tongkatnya Nabi Musa. Kemudian pakai cincin akik Sulaiman katanya. Waduh. Apalagi nanti pakai di dalamnya ada rompi Ontokusumo. Waduh, tambah keren. Itu kalau ketemu di awamun nas, manusia-manusia awam, bisa dibilang orang yang soleh. Wali min awliyaillah. Ya. Padahal mungkin sholat 5 waktu nggak pernah ke masjid. Jumatan dibilangnya Jumatan ke Mekah. Ya, kena bisa terbang, bisa ngilang, pakai buruk itu tadi katanya.
Maka semua ini nisbat-nisbat yang salah. Yang lebih daripada itu, ketika berada di madhab para a'immah as-salihah, mengatakan ana Syafi'i, ana Hambali, ana Hanafi, ana Maliki. Sama, mereka menisbatkan ke Imam Syafi'i, mereka menisbatkan ke Imam Malik, mereka menisbatkan ke Imam Abu Hanifah, ke Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alaihim ajma'in. Tapi pada dasarnya mereka hanya mengikuti madhab ketika sesuai dengan hawa nafsu. Fana'udzubillahi min dzalik. Contohnya sekarang, orang Indonesia bilang mayoritas kami ini Syafi'iyah. Apanya? Fikihnya. Lah sekarang masalah akidahnya, kenapa nggak ngambil Imam Syafi'i? Imam Syafi'i kenceng masalah kuburan. Imam Syafi'i kenceng masalah tahlilan. Imam Syafi'i kenceng masalah maulid. Imam Syafi'i, Masya Allah. Kenapa nggak diikut? Kenapa kalau masalah akidah? Oh, akidah kita nggak Syafi'i. Akidah kita Asy'ari Maturidi. Waduh. Memangnya Imam Syafi'i nggak punya akidah? Imam Syafi'i nggak bagus dalam tauhid. Ketemu nanti apa istilahnya, tazkiyatun nufus, ya, pembersihan hati, bagaimana hati apa istilahnya terjaga. Imam Syafi'i salah satu bentuk penjagaan hatinya mengharamkan musik. Ini dilempar. Nah, kalau ini saya pakai Ibnu Hazm aja lah. Ibnu Hazm masih membolehkan dalam Al-Muhallanya. Oh, macam-macam. Sehingga Syafi'inya diambil cuma fikih. Maturidi, Asy'ari diambil untuk akidah. Ketemu tazkiyatun nafas, nantinya sufi tasawuf. Imamnya katanya Imam Ghazali. Padahal ditanya Imam Ghazali seperti apa, ya nggak mudeng. Intinya ngikut aja. Ini menisbatkan imam mazhab yang tidak pada tempatnya. Coba sekarang buka akidahnya Imam 4. Sama. Perbedaan itu hanya di furu', di cabang-cabang saja. Usulnya sama, persis sama. Karena mereka sejatinya adalah guru, anak murid, cucu murid. Abu Hanifah, ya, sama Imam Malik. Imam Malik nanti menjadi gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menjadi guru dan kawannya Imam Ahmad. Jadi memang nggak terlalu beda. Ya, kalau masalah fikih kita pun terbuka, toleransi bagaimana mazhab fikihnya Imam Syafi'i dan Imam Malik, Imam Ahmad. Mungkin dalam rakaat tarawih bisa beda, mungkin dalam waktu kunut juga beda. Ini kita buka toleransinya. Tapi kalau masalah ayo juga sholat di kuburan emang beda. Ya, kemudian masalah ihtifal, merayakan hari kematian, emang beda di antara mereka? Enggak. Tapi kenapa kita pilih-pilih? Hati-hati ini, menisbatkan kepada imam-imam madhab yang mereka aslinya bariun. Mereka berlepas diri. Nah, bagaimana supaya kita tidak terjerembab dalam seperti ini? Iya, kita belajar. Kita mengilmui madhab mereka secara baik dan benar. Meskipun mungkin kita nggak sampai muqaranah. Ya, karena ini butuh waktu muqaranah bainal madzahib. Tapi setidaknya akidah mereka sama. Usul mereka di dalam beragama sama. Nah, ini pasal yang ke-18. Yang turunannya di pasal yang ke-19 mirip sekali, yaitu mencela orang-orang yang soleh disebabkan sebagian orang yang menisbatkan diri kepada mereka. Ya, orang yang soleh dicela. Kenapa? Karena sebagian mereka ya, menisbatkan diri. Contohnya seperti ini. Contohnya. Nah, ini pas sekali. Di yang lagi viral ini ya, Indonesia sedang berada di titik nadir kalau kami boleh katakan tentang ahlul fasad. Ahlul fasad di sini kami nyatakan penistaan agama.
Ya, penistaan agama. Yang kalau kita buka sosial media khususnya YouTube, bertebaran di sana kasus-kasus antara lain yang marak adalah penistaan Islam. Yang bisa kita ambil muaranya nanti adalah satu lagu atau satu syairan yang bermusik terkait dengan ibunda kita yang mulia Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, entah itu muslim, entah itu kafir, entah itu yang muslimnya benar atau hanya KTP saja, mulai terciduk. Ya, mulai dicela. Ya. Kenapa mereka dicela? Karena merusak nama baik ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Padahal munculnya penistaan-penistaan ini disebabkan menisbatkan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha dalam bentuk apa? Dalam bentuk seruling-seruling setan, yaitu musiknya itu. Sehingga nama harum ibu kita tercemar. Ya, nama harum ibu kita tercemar. Disebabkan karena ada yang mengarasemen, yang menciptakan atau menggubah Aisyah dengan syair qasidah. Ya. Akhirnya nama harum ibu kita itu, masya Allah, haula wala quwata illa billah. Allah yahdihim. Allahumma fir lana dzunubana. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ayo, hatta tarji'u ila dinikum, kuncinya kembali ke agama kalian. Kembali ke agama ini bagaimana? Ya ayolah. Sekarang Nabi Isa adalah nabi kita. Tapi lihat di Nasara, dipenggeng, disalib. Merusak kemuliaan Nabi Isa. Nabi Ibrahim dirusak kemuliaannya dengan orang Yahudi. Padahal Yahudi muncul kapan? Nabi Ibrahim muncul jauh sebelum itu. Nabi Muhammad. Bayangkan. Ketika kita dengan tulus, dengan ikhlas. Apalagi kalau fasih mengucapkan sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi lihat, ketika terucap hanya karena komunitas, terucap hanya karena pengen ikut-ikutan saja, ikhlas gak ikhlas wallahu a'lam, kami nggak tahu. Sehingga cuma banter-banteran dok, sallu ala nabi, ya, sallu alaihi. Allah musta'an. Ini nggak menghormati nabi kita. Disebabkan apa? Orang-orang yang tidak mengenal dengan baik beliau, sehingga akhirnya muncul keburukan itu nggak disematkan ke pelakunya saja, sampai ke ujungnya ke nabi kita saja. Coba kalau kita dakwahkan dari awal, masya Allah, kita ini nggak henti-hentinya, tolong toh. Kalau nggak mau nulis sallallahu alaihi wasallam, nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Yang penting dalam hati dan lisan kita bersolawat. Oh enggak lah, harus tetap kita tulis. Akhirnya nggak mau panjang, SAW. Loh mas, dari siapa ini ajaran? Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak mau nulis, sudah tulis Allah cukup. Kita subhanahu wa ta'ala di hati, di lisan. Nggak mau, wah, nggak seperti yang lain. Ditulis tapi nggak mau subhanahu wa ta'ala, cukup SWT. Ya, itulah contoh tadi. Orang yang mencela pelaku karena melihat penisbatan yang gak pas dengan para nabi dan rasul. Maka solusinya bagaimana? Solusinya ada di dalam At-Taubah ayat 100. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu orang-orang pendahulu dari kalangan muhajirin, dari kalangan ansar, para sahabat-sahabat mulia ridwanullah alaihim. Allah meridhoi mereka, Allah
Allah meridhoi mereka, mereka pun juga ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau mau beragama, kalau mengikuti Nabi, ajarannya, syariatnya, ikut mereka. Terlalu jauh, ikuti murid-muridnya. Terlalu jauh, murid-muridnya juga punya murid-murid lagi yang kitabnya bertebaran. Tapi tolong, kitab itu dikaji sesuai penafsiran guru-gurunya. Bukan penafsiran kami, bukan penafsiran pribadi, bukan dengan ucapan menurut hemat saya, menurut pribadi saya. Ini dalam Islam, bukan ilmiah. Ilmiah itu kalau kita punya imam di atasnya, imamnya itu terus ke sanadnya yang jelas. Ini PR kita. Jangan sampai di dalam 2 pasal ini dikenal dengan israf, berlebihan. Ya, karena berlebihan itu bukan hanya hal mubah. Berlebihan yang pertama itu berlebihan dalam hal akidah. Karena makna dari israf secara bahasa adalah al-khata' fi wad'i syai'i. Kesalahan di dalam meletakkan sesuatu. Kenapa orang-orang musyrikin Mekah mereka disebut dengan musrifin, orang-orang yang israf? Karena ketika mereka punya hajat, mereka punya nazar, mereka menyembelih, ternyata tidak hanya menyebutkan bismillah, tetapi juga menyebutkan bil-Ladza, bil-Uzza, bil-Manat, bil-Hubal. Nama-nama berhala disebut. Mereka israf. Kenapa orang-orang musyrikin dikenal dengan orang yang berlebih-lebihan di dalam agama? Karena ketika mereka di dalam Masjidil Haram tawaf di Ka'bah dengan berhala-berhala di sisinya, ketika mereka safar, nggak punya sesembahan, mereka cari batu apapun. Nggak ketemu batu, gundukan tanah padang pasir ditinggikan, mereka tawaf. Seakan-akan itulah ada Lata, ada Uzza. Fana'udzubillahi min dzalik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa juga Allah Subhanahu wa taala mewanti-wanti kita supaya kita tidak berlaku berlebih-lebihan dan tabdzir. Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Orang yang mubadzir, berlebihan, dan berlebihan gak cuma hal yang mubah, hal yang haram itu apalagi. Disematkan menjadi saudaranya setan. Ikhwan, bukan hanya teman, bukan hanya karib, bukan hanya sahabat, saudara, dulurnya setan. Semuanya kita pasti tidak mau. Oleh karena itu, ayo kita murnikan akidah, kita murnikan tauhid, kembali kepada ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu menguluhiyahkan Allah. Jadikan semua ibadah hanya untuk Allah. Siam kita, qiyam kita, ya, sesembelihan kita, dan kita senantiasa berdoa, Allahumma taqabbal doa, Allahumma rzuqna wa barik lana fi sa'ina wa ta'amina wa syarabina. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal tilawatana, Allahumma taqabbal ya karim. Fa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.